Untuk memulai dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di sini kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya buatlah Tuhan berfirman, firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami. Tuhan, ke dalam kiranya damai sejahtera-Mu lah yang kiranya ada dalam pikiran dan hati kami, supaya kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dan mengamalkannya di dalam kehidupan kami. Terima dan sempurnakan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Begini firman Tuhan: supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sekali lagi saya bacakan: supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kita, dia bekerja, dia dapat menulis suratnya ke segala penjuru dunia, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kasih kemurahan Allah. Karena kekuatan Allah yang selalu memberkati Paulus kemanapun dia menuliskan suratnya, sehingga surat-surat yang dituliskan, yang ditujukan Paulus kepada bangsa-bangsa tertentu sampai. Itu semua karena kekuatan Tuhan, itu semua karena rahmat Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kita terkadang mengandalkan diri kita sendiri. Kita terkadang mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Misalnya orang tua kita, orang yang lebih hebat daripada kita, sehingga itu dapat menimbulkan rasa kecewa di dalam diri kita. Jika kita berpengharapan kepada manusia, menggantungkan kekuatan kita kepada manusia, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Tetapi jika sebaliknya, jika kita bergantung, berpengharapan kepada Allah, yang kita dapatkan adalah sukacita. Karena Allah tidak pernah membiarkan kita kecewa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berpengharapan kepada Allah. Jika kita pernah mendengar informasi di tahun 2022 bahwa di tahun 2022 menggambarkan atau menafsirkan tahun 2023 ini akan terjadi krisis moneter. Banyak orang yang bimbang akan kehidupannya. Banyak orang yang selalu ketakutan bagaimana kehidupan kita ke depannya. Bagaimana kita di tahun 2023? Apakah kita masih hidup? Apakah kita bisa bertahan di dalam krisis moneter? Coba kita tanya kepada diri kita, kepada siapa kita bergantung di tahun ini, di hari-hari yang mendatang. Apakah kita bergantung kepada orang lain? Jika kita menggantungkan harapan kita kepada orang lain, seperti yang saya katakan seperti tadi, maka yang kita dapatkan adalah rasa kecewa, rasa menyesal. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita berpengharapan, menggantungkan diri kita, menggantungkan segala kehidupan kita di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, supaya yang kita dapatkan adalah sukacita, tidak mendapatkan rasa kecewa. Untuk supaya kita mendapatkan berpengharapan kepada Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, hikmat manusia tidak bisa dijadikan pijakan dalam memberitakan firman Tuhan, sebab hikmat manusia bukanlah sumber kebenaran sejati. Hikmat manusia bukan kebenaran sejati, tetapi hikmat Allah adalah kebenaran yang sejati sebenarnya. Hanya hikmat Allah yang memperbolehkan kita, yang selalu menguatkan kita supaya kita dapat menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Baru yang kedua, bergantung kepada Allah. Kita harus bergantung kepada Allah. Kita harus berpengharapan kepada Allah, supaya di kemudian hari atau di hari-hari yang akan datang, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada rasa kecewa di dalam diri kita. Baru yang ketiga, bergantung pada kekuatan Allah, berarti kita harus memenuhi hari dan pikiran kita dengan hikmat Tuhan. Supaya kita bisa berpengharapan kepada Allah, kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Siapa itu Allah sebenarnya? Jangan kita hanya berkata, saya mengenal Allah, saya tahu Allah. Itu yang terkadang ada dalam diri kita. Tetapi yang pada saya katakan pada hari ini, bukan hanya perkataan, tetapi juga dalam hati, dalam iman, kita harus kuat, kita harus mengenal Allah. Baru yang keempat, bergantung pada kekuatan Allah, berarti kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kita harus menerima Roh Kudus dalam diri kita, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kekuatan-kekuatan Allah, supaya hikmat dari Allah ada pada dalam diri kita. Sebab dalam Roma 8 ayat 14 disebutkan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata-kata yang dipimpin Roh Allah berarti orang-orang yang mengizinkan dirinya untuk dipimpin Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berserah. Marilah kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang sekarang ataupun yang akan datang, semua telah direncanakan Allah. Marilah kita mempercayakan kehidupan kita kepada Allah, supaya hikmat yang daripada Allah selalu ada dalam diri kita. Amin. Kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucapkan syukur kehadapan-Mu Tuhan, karena sungguh indah hari yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Karena hikmat, rahmat, dan sukacita selalu Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau menjamah diri kami, agar kami selalu berpengharapan kepadamu, selalu bergantung kepada diri-Mu ya Allah, agar kami tidak kecewa, melainkan beroleh sukacita yang daripadamu. Bapa yang baik, kami berdoa kepada bangsa negara kami pada saat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati para pemimpin-pemimpin kami, memberikan kesuburan di tanah kami ini, agar kami Tuhan dapat memperoleh kehidupan yang baik di hari-hari ke depannya. Kami tahu Tuhan,
kami tidak mengetahui masa depan, tetapi Tuhan telah mengetahuinya terlebih dahulu. Oleh sebab itu Tuhan, kasus-kasus atau tafsiran-tafsiran yang ada di masa depan seperti krisis moneter di tahun 2023 ini, kiranya Tuhan yang selalu menjaga kami dalam tahun ini, agar kami tidak bimbang Tuhan, agar kami selalu percaya kepadamu Tuhan, bahwa tiada yang mustahil di hadapanmu. Tuhan, kami berdoa kepada orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka umur panjang, supaya mereka Tuhan selalu gembira dapat melihat kami anak-anaknya pada hari ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu, segala sesuatu yang kami akan lakukan, kiranya Tuhan berkatilah, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala sesuatunya. Dosa-dosa kami yang banyak itu Tuhan, Engkau ampunilah itu, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.